Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan presentasi virtual mata kuliah fisiologi tumbuhan tentang laporan hasil praktikum difusi dan osmosis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Violita SSI MSI, yang mana anggota kelompoknya saya sendiri Wela Wulandari dan rekan saya Indahul Mawaddah. Baiklah, presentasi pertama akan dilakukan oleh rekan saya yaitu Indahul Mawaddah. Kepada Indahul Mawaddah dipersilahkan. Baiklah, saya Indahul Mawaddah, NIM 1903-1171, akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai difusi dan osmosis. Tujuan praktikumnya yaitu pertama untuk mengetahui peristiwa difusi, yang kedua untuk mengetahui peristiwa osmosis. Saya melakukannya pada Jumat 17 September pukul 13.20 sampai 15.50 yang bertempat di rumah saya. Difusi merupakan penyebaran molekul-molekul zat yang ditimbulkan oleh energi kinetik, di mana molekul tersebut cenderung menyebar ke segala arah sampai terdapat suatu konsentrasi yang sama. Difusi zat terjadi dari suatu tempat yang banyak mengandung molekul-molekul atau tempat yang konsentrasinya pekat menuju tempat yang sedikit mengandung molekul atau konsentrasi rendah. Osmosis adalah proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi hipertonis. Proses ini bisa melalui membran selektif permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Osmosis adalah difusi air melalui membran semi permeabel dari larutan yang banyak air ke larutan yang sedikit air. Definisi paling sederhana adalah difusi air melalui membran semi permeabel, yaitu hanya kepada pelarut, tidak kepada telarut. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk difusi yaitu 2 buah pipet kecil, 2 buah wadah kaca, penggaris, dan bahannya yaitu air panas, air biasa, sirup berwarna atau pewarna kue. Untuk osmosis, alat bahannya yaitu pisau, sendok, penggaris, wadah, dan bahannya yaitu air, sirup, dan kentang. Cara kerjanya yang pertama yaitu wadah kaca pertama diisi dengan air biasa secukupnya. Yang kedua, wadah kaca kedua diisi dengan air panas secukupnya. Langkah selanjutnya, kita mengambil sirup berwarna atau pewarna kue dengan pipet kecil. Sedangkan cara kerja kegiatan difusi yaitu meneteskan 1 tetes pada petrudis wadah kaca. Yang kelima, memperhatikan gerak difusi sirup berwarna atau pewarna kue ke dalam air. Selanjutnya, mengukur diameter sebaran difusi molekul tersebut. Selanjutnya, cara kerja kegiatan difusi yaitu selanjutnya, mencatat waktu yang dibutuhkan sirup berwarna pewarna kue untuk mencapai diameter 1 cm. Dan mencatat juga interval waktu 5 menit selama 15 menit. Kemudian mengulangi percobaan untuk mendapatkan kecepatan rata-rata difusi sirup berwarna atau pewarna kue ke dalam air. Cara kegiatan osmosis yaitu yang pertama kita mengupas kentang, yang kedua melubangi kentang menyerupai bentuk cawan, ketiga memasukkan sirup ke dalam kentang secukupnya, dan kemudian meletakkan kentang di dalam wadah. Setelah masukkan kentang
kita meletakkan kentang di dalam wadah. Nah, kita masukkan air ke dalam wadah sampai kira-kira setengah tinggi kentang. Lalu kita ukur tinggi awal larutan sirup di dalam kentang. Kemudian ukur tinggi air dalam wadah. Dan ukur tinggi sirup di dalam kentang setelah 30 menit. Kita ukur juga tinggi air di wadah setelah 30 menit. Selanjutnya kita ukur tinggi sirup dalam kentang 45 menit dan juga mengukur tinggi air di dalam wadah setelah 45 menit. Lalu kita catat hasil pengukurannya. Ini adalah hasil yang dapat. Ini adalah hasil pengamatan yang saya peroleh, yaitu waktu yang diperlukan sirup pewarna kue untuk mencapai 1 cm pada air panas yaitu 1 menit, dan waktu yang diperlukan sirup pewarna untuk mencapai 1 cm pada air dingin yaitu 2 menit. Selanjutnya pada air panas, diameternya pada 5 menit yaitu 2 cm, dan pada waktu 10 menit 2,8 cm, dan pada 15 menit 4 cm. Sedangkan pada air dingin diameter pada waktu 5 menit yaitu 1,5 cm, dan pada 10 menit 2 cm, dan pada saat 15 menit yaitu 3,5 cm. Pada hasil pengamatan osmosis, saya memperoleh sirup tinggi awal sirup di dalam kentang yaitu 2,2 cm, dan setelah 30 menit yaitu 2,4 cm, dan setelah 45 menit yaitu 2,7 cm. Sedangkan pada air dalam wadah, tinggi awalnya yaitu 2,8 cm, pada 30 menit setelahnya yaitu 2,6 cm, dan pada waktu 45 menit tingginya 2,2 cm. Dapat disimpulkan, air yang ada di dalam gelas semakin berkurang, yang awalnya air yang ada di dalam gelas semakin berkurang, yang awalnya berkurang, sedangkan sirup di dalam kentang semakin bertambah. Pembahasan difusi yaitu, dari partikel difusi ini dapat kita peroleh bahwa pewarna makanan akan menyebar ketika berada pada air. Hal ini dikarenakan adanya peristiwa difusi. Difusi zat terjadi dari suatu tempat yang banyak mengandung molekul-molekul atau tempat yang konsentrasinya pekat menuju tempat yang sedikit mengandung molekul atau konsentrasi rendah. Di sini konsentrasi yang pekat yaitu pewarna makanan, sedangkan konsentrasi yang rendah adalah air. Kemudian dari hasil pengamatan, pergerakan difusi lebih cepat pada air panas yang ditetesi pewarna makanan dibandingkan pada air biasa yang ditetesi pewarna makanan. Dikarenakan air yang suhunya lebih panas, molekulnya akan bergerak lebih cepat dan akibatnya molekul air panas akan membentuk ruang yang lebih besar, sehingga jarak antar partikel air panas dan gaya tarik antar partikel air panas lebih besar dibandingkan jarak antar partikel dan gaya tarik antar partikel air dingin. Selanjutnya yaitu pembahasan difusi, yaitu pada partikel Selanjutnya pembahasan osmosis. Pada praktikum osmosis dapat kita peroleh bahwa air yang di dalam gelas semakin berkurang, yang awalnya tingginya 2,8 cm menjadi 2,1
cm, sedangkan sirup di dalam kentang semakin bertambah, yang awalnya tingginya 22 cm menjadi 7,2 cm. Hal ini terjadi karena adanya proses osmosis, di mana zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis berpindah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi hipertonis melalui membran selektif permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Di sini, zat yang berkonsentrasi rendah adalah air, sedangkan larutan yang berkonsentrasi tingginya adalah sirup, dan yang menjadi membran semi-permeabelnya adalah kentang. Kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu yang pertama, difusi adalah proses pergerakan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Yang selanjutnya, kesimpulan yang diperoleh yaitu osmosis adalah proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi hipertonis. Proses ini biasa melalui membran selektif permeabel dari bagian lebih encer ke bagian lebih pekat. Yang ketiga, perbedaan antara difusi dan osmosis adalah pada proses osmosis ditandai adanya pergerakan molekul yang melewati membran semipermeabel, berbeda dengan proses difusi yang tanpa adanya membran semipermeabel. Yang keempat, air yang ada di dalam gelas semakin berkurang, sedangkan sirup di dalam kentang semakin bertambah. Hal ini terjadi karena adanya proses osmosis, di mana zat yang berkonsentrasi rendah, hipotonis, berpindah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Selanjutnya, warna makanan akan menyebar ketika berada pada air. Hal ini dikarenakan adanya peristiwa difusi. Difusi zat terjadi dari suatu tempat yang banyak mengandung molekul-molekul atau tempat yang konsentrasinya pekat menuju tempat yang sedikit mengandung molekul atau konsentrasi rendah. Selanjutnya, pengamatan pergerakan difusi lebih cepat pada air panas yang ditetesi pewarna makanan dibandingkan pada air biasa yang ditetesi pewarna makanan. Ini dikarenakan air yang suhunya lebih panas, molekulnya akan bergerak lebih cepat, dan akibatnya molekul air panas akan membentuk ruang yang lebih besar, sehingga jarak antar partikel air panas dan gaya tarik antar partikel air panas lebih besar dibanding jarak antar partikel dan gaya tarik antar partikel air dingin. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh saya sendiri, yaitu tentang laporan praktikum fisiologi tumbuhan tentang osmosis dan difusi. Tujuan praktikum yaitu melihat mekanisme terjadinya peristiwa difusi. Yang kedua, melihat mekanisme terjadinya peristiwa osmosis. Waktu praktikum yaitu Jumat 17 September 2021 pukul 13.20 sampai dengan 15.50 WIB. Tempat praktikum dilakukan di rumah masing-masing. Apa itu difusi dan osmosis? Osmosis adalah proses perpindahan molekul air dari larutan berkonsentrasi tinggi melewati membran. Proses pergerakan molekul dari area dengan konsentrasi molekul tinggi ke area dengan konsentrasi lebih rendah. Alat dan bahan yang digunakan yaitu untuk proses osmosis menggunakan alat-alat yaitu sendok, pisau, gelas plastik, dan gelas kaca. Sedangkan bahannya yaitu kentang, sirup, dan air biasa. Sedangkan untuk difusi, menggunakan alat-alat 2 pipet kecil, gelas kaca, dan wadah kaca, serta bahannya yaitu air panas, air dingin, dan pewarna kue. Langkah kerja pada proses osmosis. Yang pertama, mengupas kulit kentang, selanjutnya melubangi kentang seperti berbentuk cawan. Kemudian setelah kentang terlubangi, selanjutnya menuangkan sirup ke dalam kentang. Setelah sirup dituangkan ke dalam kentang, yaitu mengukur tinggi awal sirup dan tinggi air di dalam gelas plastik. Kemudian
mengukur tinggi sirup dan air setelah 30 menit, dan mengukur tinggi sirup dan air setelah 45. Hasil pengamatan dari proses osmosis yaitu tinggi awal sirup di dalam kentang 1,5 cm, sedangkan tinggi air di dalam wadah plastik yaitu 2,9 cm. Setelah 30 menit kemudian, tinggi sirup di dalam kentang yaitu 1,7 cm, tinggi air dalam wadah plastik yaitu 2,7 cm, dan setelah 45 menit kemudian, tinggi sirup di dalam kentang yaitu 1,8 cm, dan tinggi air di dalam wadah plastik yaitu 2,5 cm. Pembahasan proses osmosis. Osmosis adalah peristiwa berpindahnya molekul-molekul air dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis menuju larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semi-permeabel. Pada kegiatan mengamati peristiwa osmosis, saya melakukan pengamatan aliran sirup yang dimasukkan ke dalam kentang, cairan sirup yang dimasukkan ke dalam kentang berbentuk cawan. Kemudian diletakkan ke dalam gelas plastik berisi air biasa. Hal yang saya dapatkan berdasarkan pengamatan yang saya lakukan yaitu tinggi sirup mengalami penambahan sebesar 0,2 cm dan tinggi air berkurang sebesar 0,2 cm setelah 30 menit. Kemudian, setelah 45 menit, saya mengamati dan mengukur kembali. Hasil yang saya dapatkan yaitu tinggi sirup bertambah sebesar 0,1 cm dan tinggi air berkurang sebesar 0,2 cm. Setelah dilakukan pengamatan tersebut dapat dilihat dan diperoleh bahwasanya air yang berada di luar kentang atau di dalam gelas plastik berpindah secara perlahan melewati membran semi-permeabel atau kentang ke dalam sirup. Hal ini terjadi karena konsentrasi sirup lebih tinggi dibandingkan konsentrasi air. Selanjutnya yaitu proses difusi. Pada proses difusi saya melakukan dua percobaan. Percobaan pertama langkah kerjanya yaitu meneteskan sebanyak 1 tetes ke dalam air panas dan ke dalam wadah yang berisi air dingin. Diameter pewarna kue sebesar 1 cm terjadi pada menit pertama, sedangkan pada air dingin terjadi pada menit kedua. Kemudian 5 menit kemudian, diameter sebaran difusi molekul air panas. Selanjutnya, mengukur diameter sebaran difusi molekul air panas dan air biasa pada menit ke-10. Dan langkah kerja yang terakhir yaitu mengukur diameter sebaran difusi molekul air panas dan air dingin atau air biasa pada menit ke-15. Percobaan difusi yang kedua, langkah kerjanya sama dengan percobaan yang pertama. Hasil pengamatan yang saya dapatkan yaitu, hasil pengamatan proses difusi yaitu, pada percobaan yang pertama, air biasa pada menit ke-5 mendapatkan diameter 4 cm. Sedangkan pada air panas yaitu 4,5 cm. Setelah 10 menit kemudian, diameter pada air biasa yaitu berubah menjadi 4,3 cm dan air panas menjadi 4,3 cm. Dan 15 menit kemudian, air biasa yaitu 4,8 cm dan air panas menjadi 3,9 cm. Hal ini dapat dilihat bahwa diameter air panas berkurang drastis, sedangkan diameter air dingin malah bertambah. Kemudian pada percobaan kedua, pada 5 menit pertama, diameter air biasa yaitu 2,5 cm dan diameter air panas yaitu 3,5 cm. Setelah 10 menit kemudian, diameter air biasa berubah menjadi 3,2 cm dan diameter air panas menjadi 4,2 cm. Dan pada 15 menit kemudian, diameter air biasa 4 cm dan diameter air panas 4,7 cm. Dengan kecepatan penyebaran yaitu pada percobaan pertama air biasa 0,8
10 menit kemudian 0,43 dan 15 menit kemudian 0,32. Sedangkan air panas 0,9, 10 menit kemudian 0,43 dan 15 menit kemudian 0,26. Sedangkan pada percobaan yang kedua, air biasa mengalami kecepatan penyebaran pada 5 menit pertama yaitu 0,5, 10 menit kemudian 0,32, 15 menit kemudian 0,26. Sedangkan pada air panas 0,7 pada 10 menit kemudian 0,42 dan 15 menit kemudian 0,31. Dengan kecepatan rata-ratanya yaitu air biasa pada 5 menit pertama 0,65, menit ke-10 0,375 dan menit ke-15 0,29. Sedangkan pada air panas kecepatan rata-rata yaitu 5 menit pertama 0,8, 10 menit kemudian 0,425 dan 15 menit kemudian 0,285. Pembahasan proses difusi. Difusi adalah pengangkutan molekul kecil melintasi membran sel. Peristiwa difusi dapat saya amati dengan meneteskan cairan pewarna kue ke dalam wadah kaca yang berisi air panas dan air biasa. Setelah saya lakukan penetesan pada wadah yang berisi air dingin, pewarna kue masih berbentuk gumpalan. Sedangkan pada wadah yang berisi air panas, pewarna kue langsung tersebar. Hasil pengamatan percobaan 1 dan percobaan 2 berbeda. Pada percobaan 1, wadah yang berisi air panas mengalami persebaran yang sangat cepat sampai menit ke-10. Setelah menit ke-10, wadah yang berisi air panas mengalami perlambatan dan kembali membentuk gumpalan. Sehingga diameter wadah yang berisi air dingin lebih besar daripada diameter wadah yang berisi air panas. Penyebab hal tersebut bisa terjadi yaitu karena pada menit ke-8, saya tidak sengaja menyenggol wadah berisi air panas, sehingga mengalami guncangan dan warna yang sudah menyebar kembali menyatu ke tengah. Akhirnya, wadah berisi air panas mengalami pengecilan diameter dibandingkan dengan wadah yang berisi air dingin. Pada percobaan kedua difusi, wadah yang berisi air panas mengalami persebarannya lebih cepat daripada wadah yang berisi air dingin. Proses tersebut berlangsung sampai menit ke-10 dan menit ke-15 pengamatan saya. Namun, pada menit ke-15 ada sedikit kendala, yaitu wadah yang berisi air panas mengalami pertambahan diameter persebaran molekul yang lebih kecil, yaitu 0,3 cm. Begitu juga kecepatannya sedikit lebih lambat daripada wadah berisi air dingin. Kemudian hal tersebut terjadi karena panas air pada wadah yang berisi air panas mulai berkurang, maka kecepatannya juga berkurang dari sebelumnya. Kesimpulan dari praktikum yang saya lakukan yaitu, osmosis adalah proses perpindahan molekul dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi melewati membran semi-permeabel. Difusi adalah proses pergerakan molekul dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi yang lebih rendah. Difusi dan osmosis merupakan jenis transport pasif yang tidak membutuhkan energi untuk berpindah, yang mengandalkan sifat zat yang berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Faktor yang mempengaruhi peristiwa difusi dan osmosis yaitu suhu, tekanan. Pada praktikum ini, faktor yang mempengaruhi peristiwa difusi dan osmosis yang saya dapatkan yaitu suhu dan tekanan. Baiklah, demikian penampilan presentasi dari saya. Terima kasih.